Demikianlah yang telah kudengar pada suatu ketika. Pada suatu hari, Sang Buddha sedang berdiam di kota Sravasti. Kediaman beliau adalah biara Jetawana yang terletak di Taman Anathapindika. Malam itu, 2 orang dewa datang menghadap beliau. Tubuh mereka bersinar menerangi seluruh taman dengan cahaya emas. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada mereka, batin mereka terbebaskan dan segera meraih tingkat Srotapana. Setelahnya, mereka bersujud di kaki Sang Buddha dan kembali ke alam dewa. Esok sorenya, Ananda berkata kepada Buddha, "Begawan, kemarin malam 2 orang datang untuk menghormati Anda. Cahaya dari tubuh mereka menerangi taman dengan indahnya. Perbuatan bajik apakah yang pernah mereka perbuat sehingga hal ini dapat terjadi?" Kemudian Sang Buddha menuturkan kisah berikut. Ananda, pada suatu ketika di masa lampau yang tak terhitung lamanya, ketika Buddha Kassapa telah memasuki parinirwana dan Dharma hampir punah, terdapat 2 brahmana yang mengambil iklar 8 sila Uposatha Mahayana. Yang satu mengambil iklar ini dengan tujuan agar dapat terlahir di alam dewa. Sedangkan yang lainnya dengan tujuan agar terlahir sebagai raja. Pada suatu hari, seorang wanita mempersembahkan makan malam kepada salah seorang brahmana. Si brahmana berkata, "Aku telah mengambil sila untuk tidak makan pada malam hari." Wanita itu menjawab, "Engkau adalah seorang brahmana. Kita mempunyai iklar-iklar dari agama kita sendiri. Lantas, mengapa engkau mengambil iklar dari guru yang lain? Jika engkau menolak untuk makan bersamaku, aku akan melaporkan tindakanmu ini kepada brahmana yang lain, dan mereka akan menolak untuk melakukan segala sesuatu bersamamu." Mendengar ini, si brahmana menjadi takut dan akhirnya menyantap makanan. Ketika tiba waktunya kedua brahmana ini meninggal, masing-masing terlahir ke alam yang berbeda. Dia yang menjaga silanya dengan tujuan terlahir kembali sebagai raja, akhirnya menjadi raja. Namun dia yang melanggar silanya terlahir kembali sebagai seekor naga. Pada saat itu, ada seorang tukang kebun yang menjaga kebun raja. Tugasnya adalah mengantarkan buah-buahan dan sayur-sayuran ke istana. Pada suatu hari, dia menemukan sebuah apel yang harum di musim semi dan berpikir, "Aku harus pergi ke sana kemari dengan buah-buahan dan sayur-sayuran dan selalu saja punya masalah dengan penjaga gerbang. Baiklah, aku akan memberikan apel ini kepadanya." Penjaga gerbang mengambil apel dan berpikir, "Aku harus pergi ke sana kemari sesuai perintah dan selalu saja punya masalah dengan penjaga gerbang bagian dalam. Baiklah, aku akan memberikan apel ini kepadanya." Penjaga gerbang bagian dalam memikirkan hal yang sama dan memberikan apel kepada istrinya. Istrinya pada gilirannya memberikan apel ini kepada raja.
Ketika raja makan apel itu, dia menemukan apel itu lebih nikmat dan harum daripada apel-apel yang pernah dia makan sebelumnya. Setelah mengetahui dari mana asalnya, raja memerintahkan tukang kebun untuk menghadapnya. Raja berkata, "Karena buah yang nikmat ini tumbuh di kebunku sendiri, aku ingin tahu mengapa apel ini diberikan kepada orang lain dan bukan kepadaku." Tukang kebun menjelaskan apa yang terjadi, tapi raja memerintahkan, "Di lain waktu, bawakanlah apel-apel yang istimewa seperti ini." Tukang kebun menjadi takut dan berkata kepada raja, "Tapi yang mulia, tidak ada lagi apel-apel yang seperti ini di kebun Anda. Saya menemukannya hanya 1 kali pada musim semi." Raja mengancam, "Jika engkau tidak dapat membawakan apel yang sama, aku akan mencincang tubuhmu." Dengan sangat ketakutan, tukang kebun pulang ke rumah, lalu duduk dan mulai meratapi nasibnya yang malang. Seekor naga mendengar ratapannya. Dia menjelma menjadi seorang pria, lalu mendekati tukang kebun dan menanyakan apa penyebab kesedihan dan ratapannya. Ketika tukang kebun menjelaskan apa yang telah terjadi, naga menghilang dan kembali beberapa menit kemudian dengan nampan emas berisi buah-buahan. Dia memberikan nampan itu kepada tukang kebun dan berkata, "Bawa buah-buahan ini kepada raja, berikan padanya, lalu sampaikan pesanku ini. Yang mulia, engkau dan aku punya hubungan dekat. Pada kehidupan sebelumnya, kita adalah Brahmana yang mengambil ikrar 8 sila Upasata Mahayana dengan tujuan masing-masing. Karena engkau menjaga silamu, maka engkau dilahirkan sebagai seorang raja. Aku sendiri tidak dapat menjaga silaku, sehingga terlahir sebagai seekor naga. Sekarang aku ingin menjalankan ikrar ini agar bisa meninggalkan tubuh nagaku. Carilah ritual ikrar ini, lalu berikanlah kepadaku. Jika engkau tidak melakukannya, aku akan membuat negerimu dibanjiri oleh lautan." Tukang kebun segera mengambil buah-buahan dan menghadap raja, lalu menyampaikan pesan naga. Raja menjadi ketakutan dan berkata, "Pada saat ini, tidak ada Buddha yang menetap di dunia, dan Dharma sendiri hampir punah. Di manakah aku bisa mendapatkan ritual ikrar ini? Jika aku gagal mendapatkannya, lautan akan membanjiri negeriku." Dengan amat gelisah, dia memanggil Perdana Menterinya dan berkata, "Oh menteriku, seekor naga telah memerintahkan aku untuk mencari kitab ritual 8 sila Uposatha Mahayana. Coba carikan kitab itu untukku." Perdana Menteri menjawab, "Karena Dharma sudah tidak ada lagi di dunia, kemana seharusnya saya mencari kitab itu?" Raja tidak mau tahu dan mengancam, "Jika engkau gagal menemukan kitab itu, maka hukuman mati akan menantimu." Dengan ketakutan, Perdana Menteri pulang ke rumahnya dan duduk dalam keadaan putus asa. Dia memiliki seorang ayah yang sudah uzur.
Sang ayah melihat anaknya yang murung sambil berpikir, biasanya anakku selalu ceria, tetapi hari ini mukanya tampak sangat sedih dan penuh masalah. Aku ingin tahu apakah gerangan yang mengusik hatinya. Ketika dia bertanya, putranya menceritakan tentang perintah raja. Lalu sang ayah berkata, anakku, di rumah kita terdapat sebuah pilar yang selalu memancarkan cahaya. Pergi dan lihatlah apa yang ada di dalamnya. Ketika Perdana Menteri membongkar pilar itu, dia menemukan sutra yang berisi ajaran 12 mata rantai yang saling bergantungan dan kitab ritual 8 sila Uposatha Mahayana. Dengan penuh kebahagiaan, Perdana Menteri lantas membawa kedua kitab ini kepada raja. Raja pun segera menyimpan kitab-kitab ini ke dalam sebuah peti emas dan mengantarkannya kepada naga. Ketika naga menerimanya, dia sangat bahagia dan lantas mempersembahkan perhiasan yang berlimpah kepada raja. Selanjutnya, naga mengambil iklar 8 sila Uposatha Mahayana dan mendorong makhluk-makhluk lain untuk menjalankannya. Ketika kelak meninggal, dia terlahir kembali sebagai dewa. Karena raja juga menjalankan sila-sila ini sesuai dharma, dia turut dilahirkan di alam dewa bersama naga. Sang Buddha menutup kisahnya lalu bertanya kepada Ananda, Ananda, bagaimana menurutmu? Dua dewa yang mengunjungiku tadi malam adalah kedua Brahmana ini. Setelah mendengarkan dharma yang kuajarkan, kini mereka telah terbebas dari penderitaan alam rendah dan menikmati kebahagiaan sejati. Setelah beliau berkata demikian, semua yang berkumpul semakin meyakini dharma ajaran Sang Buddha dan bersuka cita karenanya.